Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan kita di materi buku panduan sukses HNI. Dan ini kita akan bahas selanjutnya. Ini kita bisa lihat di layar ya. Oke, kita lanjutkan yaitu keuntungan-keuntungan DHNI ya. Ini ada keuntungannya. Ada keuntungan tuh ada 3 sebenarnya DHNI itu. Ya, keuntungan DHNI, keuntungan ya. Keuntungan. Jadi member HNI gitu ya. Modal 10.000 atau 30.000 ya. Bisa dua-duanya. Oke. Keuntungan di HNI. Sekarang keuntungannya apa aja? Yang pertama adalah keuntungan langsung. Keuntungan langsung tuh gimana maksudnya gitu ya. Yang kedua bonus. Yang ketiga royalti ya. Nah, ini kita akan bahas yang dua ini ya. Mungkin kalau nggak kekejar nanti yang royalti, soalnya itu agak panjang ya, maksudnya kita bahas yang bonus aja mungkin panjang waktunya. Nanti kita bahas ini dulu, fokus yang dua ini. Kalau keuntungan langsung itu simple aja, kita lihat di buku katalog aja. Misal kita sekarang punya namanya Mengkudu, kita ganti lagi ya, produk Magafit misalnya. Ini kan ada contoh ya. Contoh Magafit, teman-teman bagi yang punya mah boleh pakai ini nih, coba. Ini kan ada harga 90.000 gini ya. Nah, Magafit tuh begini, Rp 90.000, kode 75 strip. Nah, lihat 20. Kalau udah nonton video sebelumnya pasti udah paham kan? 90.000 itu apa ya? 90.000 itu harga konsumen kita nyebutnya. Maksudnya apa? Kalau nggak gabung jadi mitra, nggak punya nomor ID, maka dapatnya harga ini. Nah, sedangkan kalau kita jadi mitra itu 75.000. Harga agen namanya ya. Kemudian yang 20 ini poin, konversi atau dikali 1000 ya, jadi 20.000 ya. Simpelnya seperti itu. Oke, nah sekarang kita hitung selisih ya. Ini keuntungan langsung ya, keuntungan. Biasanya orang tergoda di sini nih ya, maksudnya tergoda di sini tapi nggak mau bangun sistem. Jadi 90.000 tadi kalau kita jadi agen ber 75.000 berarti kan untung 15.000 kan, main gede tuh langsung. Laku 10 aja sebulan udah 150 kan gitu, kali kalau laku 1.000. Tapi ini nggak jangka panjang ya untung langsung nih, karena kita cuma untung sekaligus sekali aja. Kalau saya nggak terlalu ngejar yang ini, biasanya saya ngejar tetap yang poin ya. Nah, ini sekitar berarti 20-30% ya penjelasannya situ dari harga agen. Dari harga agen ya, keuntungan langsung. Tapi kita tidak sarankan ya untuk mengejar keuntungan langsung seperti itu. Itu keuntungan langsung ya, bisa kita baca di sini contohnya. Jadi 20-30% sesuai aturan bisa kita ini jadi keuntungan langsung seperti itu. Nah, kita akan bahas sekarang yang bonus. Ini agak pelan-pelan karena ini udah omsetnya udah berubah ya, bukan omset dari harga yang tadi. Nah, kita akan bahas sekarang yang disebut dengan bonus ya. Oke, teman-teman harus paham bonus itu apa ya.
Itu sekarang kita akan bahas tentang bonus. Nah, kita lihat di HNI, bonusnya itu ada berapa macam nih? Ada 5 macam. Ya, kita ada 5 macam bonus. Dan teman-teman tidak akan paham ya mengenai bonus ini kalau tidak paham poin. Syarat memahami bonus nih. Syarat paham bonus. 1. Paham sistem harga yang saya sudah buat ya videonya ya. Yang kedua, paham sistem poin ya. Sistem poin produk. Yang saya sudah bahas juga di video kedua. Yang ketiga, paham sistem pangkat. Saya sudah bahas juga di video ke berapa? Ketiga, keempat ya. Saya buat 2 video. Ini video 3, 4. Ini video 2, ini video 1. Nah, teman-teman harus paham dulu ini baru bisa paham bonus ya. Oke, sekarang kita akan coba hitung. Misalnya bonus agen stok. Nah, syarat ya. Yang pertama kita mau cek bonus agen stok. Nah, siapa sih agen stok ya? Agen stok adalah mitra HNI. Jadi udah jadi mitra yang kemudian mendaftar juga menjadi agen stok ya. Agen stok itu di HNI itu ada 3 ya. Yang pertama AC, yang kedua DC, yang ketiga SC. AC adalah agen center, DC adalah distribution center, SC adalah stock center. Itu agen stok. Jadi mitra yang kemudian daftar lagi gitu ya, daftar lagi untuk menjadi agen stok. Nah, cara menghitung bonusnya itu simpel. Ini jatah dari ketiga agen stok ini ya, jatah persentasenya ya. Ini totalnya ya, agen stok jadi sendiri ini ya, terpisah. Itu totalnya 11 ditambah 2, 13 ditambah, coba kita lihat di sini, 16 terus ya, agen stok 2, oke, 11 ditambah 2 ditambah ini berapa? 13 ya, tambah 3 gitu. Jadi totalnya 16 nih ya, total jatahnya itu 16. Total jatah untuk ketiga agen itu 16% ya. Nah, sekarang cara ngebagi 16%-nya gimana? Ingat ya, ini hitungannya dari omset poin agen stok ya, poin agen stok. Nanti cara menghitungnya. Jadi nanti akan ada simulasi sedikit lah. Ini seperti ini cara menghitungnya. Jika maka ya, ini pakai jurusnya jika maka ya. Jadi biar paham ya. Ini kan ada SC, jatahnya berapa? 11%. Ada DC, jatahnya berapa? 13%. Ada AC, jatahnya berapa? 16%. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada jika nih, makanya ya, jika ada mitra belanja langsung ya, belanja langsung
ke stokis ya, ke SC, maka bonus agen stoknya itu 11% ya, bonus agen stoknya itu 11%. Misalnya mitra ada yang belanja berapa, kan gede nih lumayan. Tadi misalnya yang sebelumnya saya kasih contoh MHS kan berarti poinnya berapa, 10 kali 1000 dikali 11% gitu loh. Ini jatah stokisnya gitu ya. Oke, seperti itu, bisa dipahami ya. Sekarang kalau DC ya kebalikannya ya, hampir sama ya. Jika mitra belanja ke DC ya, DC, maka DC dapatnya 13%. Syaratnya adalah mitra langsung. Mitra langsung itu maksudnya gimana? Mitra langsung itu bukan SC ya, gitu ya. Terus kalau SC yang belanja gimana? Jika SC ke DC ya, ke DC, maka karena SC tadi ada jatah 11% ya, SC ini kan 11% dapat jatahnya untuk bagi-baginya, maka DC-nya itu dikurangi. Jadi kalau panahnya gini ya, SC ke DC. Kalau mitra langsung itu 13%, tapi kalau SC yang belanja ini cuma dapat 2% ya. 2%, jadi 13% totalnya kan. Jadi dikurangin SC lah intinya gitu. Kalau yang belanja SC. Tapi kalau mitra langsung dapatnya 13%. Lumayan juga gede sih. Oke, seperti itu. Ini kalau SC ke DC berarti DC-nya cuma dapat 2%. Karena SC-nya ada jatah 11%. Jadi ini berarti 13 jatah DC dikurangi 11 jatah SC. Maka DC-nya akhirnya cuma dapat 2%. Gitu. Kalau yang belanjanya SC, tapi kan biasanya jumlahnya yang banyak. Nah, sekarang kalau AC. AC juga sama ya. Kalau AC, jika AC ini ya, AC yang belanja itu mitra langsung yang tadi, bukan DC, bukan juga SC ya, mitra langsung, maka AC dapatnya 16% gitu. Sekarang pertanyaannya kalau AC ya, yang belanja itu ya DC, ini kan dikurangi 16% jatah AC dikurangi DC jatuhnya berapa? 13%. Berarti dapatnya berapa dia? Cuman 3% gitu ya. Kalau DC yang belanja ke AC ya. Ini DC yang belanja ke AC. Sekarang kalau SC ya yang belanja ke AC, tinggal dikurangin juga ya, 16% dikurangi jatah SC, jadi berapa? Cuma dapat 5%. Gitu ya. Jadi jika yang belanjanya, jadi penentunya itu yang belanjanya siapa dulu nih. Jadi ini kan gampang nih. Kalau teman-teman lihat, saya gedein ya. Tuh, kan ada keterangannya ya. Ini kan bisa dilihat ya. Nih, bisa dilihat nih. Ini totalnya kan ada 16 ya. Totalnya ada 16. Ini saya ulangi ya. Untuk jatah AC gitu ya. Tapi kalau yang belanja itu adalah DC ini. DC belanja ke AC, maka jatahnya berkurang jadi 13 ya, jadi 3% dikurangi 13 jatahnya DC ya. Nah, kemudian kalau yang SC ya, SC yang belanja ke AC, karena SC punya jatah 5%, tapi SC nggak bisa melayani DC ya, jadi nggak bisa melayani ke atasnya ya.
gitu. Maka jatahnya jadi cuman 5% karena 16 kurang 11. Sekarang SC kan bisa dilayani oleh DC atau DC bisa melayani SC, tapi jatahnya 2% buat DC karena dikurangi 11% buat SC gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ini kan yang menjual kepada DC atau menjual kepada SC. Jadi jatah dia dapat 2%. Ini menjual kepada SC, jadi dia berkurang ya, jadi 5%. Jadi totalnya tetap 16% dibagi-bagi ini sebenarnya. Nah, si AC-nya SC11, DC13 ini. Jadi sebenarnya kalau mau dapat untung gede, misalnya kita jadi DC. Jadi DC kan lumayan gede ya. Jadi itu fokus misalnya cuma jualan aja, melayani mitra orang gitu ya. Mitranya nggak mesti mitra kita sendiri ya, bisa mitra orang lain, jadi semua mitra ya. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Saya kira seharusnya bisa dipahami, insya Allah. Itu ya. Jadi yang disebut mitra langsung adalah yang tadi saya kasih penjelasan kan, AC, DC, SC. Ini kan dapat 16%. Ini dapat 13%, ini dapat 11%. Kan saya ada penjelasan tadi apa? Mitra langsung ya, mitra langsung. Ini maksudnya apa? Mitra langsung itu yang pertama definisinya selain yang ketiga ini, jadi selain SC, DC, dan AC gitu ya. Selain ketiga ini, yang kedua boleh mitra siapa saja. Jadi nggak mesti mitra kita sendiri. Jadi ini bisa melayani mitra orang lain. Sehingga misalnya kalau di satu tempat sudah banyak mitra, sudah banyak member HNI, tidak ada cabang ini, kita akan diuntungkan ketika kita buka cabang ini ya. Oke, seperti itu. Dan kita kalau mau melihat data AC, DC, SC itu ada di sini ya. Sebenarnya ada di atasnya nanti cabang, tapi ini kita fokus ke yang tiga ini. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya, di AVO, makanya teman-teman harus paham AVO. Ini bisa dilihat di daftar agen stoknya. Ya, kita lihat misalnya. Ini kita tinggal checklist aktif ya, tinggal kita tadi ya. Nih, kan tadi saya jelaskan ada stokis nih, namanya stokis paling bawah nih. Jadi kalau mau lihat misalnya di daerah mana ada stokis apa enggak, tinggal cari sini. Kemudian stokis daerah yang tadi DC ya. Jadi istilahnya ini bisa sedikit berbeda ya di AVO. Di AVO itu ini kan ada AC, kalau di AVO namanya pusat agen PA ya. Ini kan agen stok itu sama dengan PA ya, atau pusat agen. Jadi istilah-istilahnya jangan nanti mesti keliru. Ini ada DC, distribution center ya. Di sini ada apa istilahnya? Saya lebih kenal yang itu soalnya SD ya. SD ini. Atau stokis daerah ya. Saya lebih hafalnya EDC, stokis daerah. Yang terakhir adalah SC atau stock center ya. Ini menjadi stokis saja. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah jadi mitra, silakan dicari di sini. Di sini nanti ada BC, namanya BC Center, ini cabang ya. Nah, ini terpisah dari ketiganya ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Ini saya baru menjelaskan tentang satu bonus ya. Jadi ini saya review ya. Penjelasan kali ini adalah
keuntungan langsung, dan baru bonus agen stok ya. Jadi kalau yang tidak jadi agen stok nggak dapet ya bonus ini ya. Misalnya dia mitra tapi nggak DC, nggak AC, nggak SC gitu, makanya dia nggak akan dapet gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan silahkan di-sharekan ke teman-teman yang lain untuk mempelajari sistem ini, sistem pemasaran atau bagi hasil DNI. Nah, kita akan melanjutkan ke berikutnya. Dan ini digabung ya, jadi ini dijumlahkan. Misalnya dia jadi agen stok, dia dapat 11% atau 13 atau 16 atau yang ini gitu. Nanti akan ditambahkan dengan bonus prestasi pribadi, bisa dilihat di sini ya. Makanya kan statement bonusnya kan dijumlah ya. Jadi ini kan dijumlah ya. Jadi teman-teman harus tahu nih kayak gini nih. Ini kan dijumlah ya. Lihat ada semua kan. Ini misalnya ini satu nih kan ada nih. Jadi kalau kita ada dapat bonus ini ya kita dapat. Tadi ini bonus agen stok tersendiri. Jadi ini dijumlah. Misalnya ini 200.000. Ini misalnya 300.000. Maka ini akan ditotal jadi 500.000 gitu ya. Jadi ini dijumlah ya, jadi biar teman-teman paham. Kalau yang ini ada isinya semuanya akan dapat. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.